negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih. A. Melibatkan dua pihak atau lebih. Negosiasi terjadi karena terdapat paling sedikit dua pihak yang memiliki tujuan berbeda, sehingga harus dilakukan perundingan demi mencapai penyelesaian yang menguntungkan. B. Menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, diperoleh berdasarkan tawar-menawar yang telah dilakukan kedua belah pihak. C. Menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah atau mencari jalan sendiri. Negosiasi menjadi hal yang penting untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. D. Mengarah pada tujuan praktis. Tawar-menawar negosiasi mengarah pada tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan. E. Mengutamakan kepentingan bersama, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi semua pihak yang terlibat. F. Memiliki keterkaitan dengan rencana yang belum terjadi. Dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Contohnya, ketika seorang pengusaha roti akan menentukan pihak penyedia bahan baku, dia akan melakukan tawar-menawar dengan calon penyedia bahan baku tersebut. 2. Bentuk penyajian teks negosiasi. Penyajian teks negosiasi yang sering digunakan adalah bentuk dialog dan bentuk cerita pendek. Contohnya, teks negosiasi bentuk dialog dan teks negosiasi bentuk cerpen. 3. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi adalah sebagai berikut. A. Orientasi. Bagian orientasi atau pembuka berupa salam dan sapaan. B. Pengajuan. Berisi penyampaian tujuan negosiasi. C. Penawaran. Merupakan inti dari kegiatan negosiasi. D. Persetujuan. Berisi kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak. E. Penutup. Merupakan akhir proses negosiasi. B. Mengevaluasi isi teks negosiasi dan membandingkannya dengan teks lain. 1. Mengevaluasi isi teks negosiasi. Melakukan penilaian terhadap teks negosiasi berdasarkan karakteristik dan struktur. Perhatikan langkah-langkah berikut. A. Membaca teks negosiasi dengan saksama merupakan fondasi dalam melakukan evaluasi dengan baik. B. Memahami isi pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Akan tergambar proses negosiasi mulai dari penyampaian tujuan hingga mencapai kesepakatan. C. Mencermati penggunaan bahasa dengan menggunakan bahasa yang baik, santun, dan berorientasi pada kepentingan bersama. D. Menentukan kelebihan dan kekurangan teks. Data-data dianalisis untuk menentukan kelebihan dan kekurangan teks. 2. Membandingkan teks negosiasi dengan teks lain. Bertujuan mengetahui persamaan dan perbedaan teks sehingga mengetahui karakteristik, fungsi, tingkat efektivitas kedua teks. A. Bentuknya mengikuti kaidah surat resmi. Bentuk surat penawaran terstruktur dan sistematis mengikuti ketentuan surat resmi. B. Berisi penawaran produk barang atau jasa bertujuan mempermudah pihak yang mengambil keputusan. C. Menggunakan bahasa resmi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. D. Bersifat persuasif. Menggunakan bahasa persuasif yaitu bujukan secara halus agar pihak merasa yakin dengan produk.